Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Enggak, aku kan mampir ke mobil dulu bentar, ya. Kan seharian aku belum minum, belum makan. Jadi yang bener kemana? Ke toilet, atau makan, atau ke toilet sambil makan, atau makan sambil boker? Ini yang bener. Mau klarifikasi pun tetap harus dikontenin. Setelah banyak masyarakat Palembang bersuara, bahkan artis, orang-orang ternama yang sudah ikut bersuara dan merasa dirugikan. Bahkan Kapolda pun angkat bicara jika ada merasa masyarakat dirugikan bisa dilaporkan karena Kapolda pun mendukung kita. Dan yang paling penting di sini adalah kalau aku lihat dari statement Willy yang berubah-ubah. Aku kan mampir ke mobil dulu bentar, ya. Aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba orang-orang yang datang ke situ dan juga orang yang mengambil rendang banyak sekali, mulai dari katanya memang gara-gara berarti ngambil sendiri ya berarti si Pak Polisi dilepaskan aja. Memang sekali lagi tidak pernah dibenarkan untuk adab berebut makanan, tapi di sini banyak sekali hal yang harus kita luruskan, termasuk Willy Salim harus klarifikasi. Nah pola nak masak rendang tuh aku nanya tuh. Masalahnya mah ini. Masak rendang tuh lama. Aku yang wong Minang asli ya. Masak rendang tuh nak 6 sampai 8 jam katanya. Atau lah berapa? 14 jam ya. Kau masaknya itu udahlah nak buka puasa. Kau masaknya baru masak ya udah enggak baca masak lah tuh. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang tentang rendang ya. Hanya untuk konten gimmick satu kotak jelek reputasinya seperti itu guys. Nah buat kalian yang baru mampir di channel ini ya, sebelum kita mulai, jangan lupa nih bantu subscribe Oke Kevin. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys. Ini kalau emang beneran ya cuma settingan untuk gimmick konten semata, sumpah keterlaluan banget. Masalahnya ya, satu kota dibikin hancur reputasinya hanya karena sebuah konten. Jadi baru-baru ini di media sosial tuh heboh ya, kota Palembang ini dicap masyarakat ini barbar karena ada seorang konten kreator berinisial WS yang sedang bikin konten memasak daging rendang yang rencananya memang untuk dijadikan konten berbagi. Tapi malah rendang yang satu panci gede itu diserbu warga sampai habis tidak tersisa. Nah dari video yang beredar yang diupload sama si kreator yang bersangkutan juga, si kreator ini shock ketika ditinggal pergi ke toilet sebentar, tiba-tiba rendangnya ini ludes diserbu warga. Hal ini pun ya dijelaskan juga oleh seorang polisi yang sedang bertugas di sana. Dari situasi ini pun menimbulkan pro dan kontra. Akhirnya ada seorang netizen ya yang memberikan kesaksian karena dia ini berada di sana saat kejadian, bahwa itu semua katanya settingan dari kreator WS. Dia bilang ya kalau si WS ini tuh nggak ke toilet tapi ke mobil, dan ada yang menginstruksikan kalau rendangnya ini harus sudah habis sebelum si WS ini kembali untuk bikin sesuatu yang seru katanya. Dari viralnya kasus ini, banyak warga Palembang yang merasa dirugikan dan juga tercoreng nama baiknya karena dianggap warganya ini barbar. Kreator WS ini sudah minta maaf dan juga memberikan klarifikasi, tapi di sisi lain dari situasi ini juga WS dilaporkan polisi. So, kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ini memang benar settingan atau real? Willy Salim, gue gak kenal sama lu, tapi kenapa lu harus bikin konten kayak begitu? Ya ampun, gue gak pernah bikin angkat suara tentang lu juga. Tapi itu Palembang loh, Will. Itu ibu kota loh, bukan kota kecil. Lu nge-frame itu seakan-akan tempat udik. Yang harus gue sayangkan adalah cara Willy Salim untuk nge-frame, nge-highlight kesalahannya ada pada orang Palembang. Awalnya, sebelum dia minta maaf, terus dia ngomong bahwa mereka nggak bisa diatur, terus dari situ belum mateng, tapi kok tetap diambil juga. Come on. Sejak kapan sih lu bikin acara buat bagi-bagi 200 kg rendang dan rakyatnya bisa diatur? Sejak kapan? Yang harusnya mampu mengatur adalah lu, bukan merekanya yang jadi teratur tiba-tiba dong. Dan kenapa menurut gue ini faktornya adalah kesengajaan, emang lu lagi nyari konten buat viral, cuman lu mengorbankan egonya orang Palembang. Lu tinggalin itu, terus lampu lightingnya mati. Apa nggak sengaja itu, Will? Dan kalau masih ada orang yang ngebelain, harusnya yang minta maaf orang Palembangnya. Fix, lu nggak pernah berbagi dengan skala masif. Lu belajar dulu, lu coba bagi-bagi nih THR nih, bentar lagi nih. Lu bagi THR deh sekecamatan lu. Coba lihat, chaos nggak? Yang harusnya mengatur supaya tidak chaos adalah lu sebagai orang yang punya duit untuk bagi-bagi. Lu punya ormas kayak lu pakai polisi kayak yang banyak atau apalah. Lu bikin protokolnya, lu bikin antrian kayak yang bagus. Nggak masif kayak begitu, random bro.
Aduh, ada-ada aja dah si Mili, malam-malam gue jadi marah-marah. Ampun. Tapi gimana emang, otak gue jalannya malam. Willy Salim akhirnya dilaporkan ke polisi oleh warga Palembang. Kasus makin panjang. Berita viral kali ini datang dari Willy Salim dan warga Palembang. Buntut pencemaran nama baik dari kota Palembang yang dilakukan oleh Willy Salim ini nampaknya bakalan panjang gitu ya guys. Perwakilan dari warga Palembang ini melaporkan Willy Salim atas tuduhan pencemaran nama baik kota Palembang atau kayak menghina kota Palembang gitu. Sebelum dilaporkan gitu ya guys, Willy Salim ini kan memang sudah meminta maaf lewat video atau lewat publik gitu guys. Tapi sayangnya sama warga Palembang ini tuh sudah tidak digubris gitu loh. Warga Palembang atau wakil dari warga Palembang ini tuh mengatakan silakan minta maaf tapi proses hukum tetap berjalan gitu kan. Warga Palembang ini atau wakil dari warga Palembang ini atau kota Palembang ini tuh sepertinya memang sakit hati banget ya sama Willy Salim itu guys, karena konten videonya gitu, jadi kan netizen ini atau masyarakat sosial media ini tuh menghujat kota Palembang dan warganya, yang dimana sebagian besar warganya ini tuh tidak tahu apa-apa tentang konten tersebut gitu guys, tentang hal masak-masak itu gitu. Hanya mungkin kalau misal ada kesalahan dari warga Palembang ini adalah oknum-oknum gitu ya, tapi yang terkena imbas itu semua warga gitu guys. Dan ini kan dipublis langsung oleh Willy Salimnya, jadi ya yang kena ya Willy Salimnya gitu. Warga Palembang yang melaporkan Willy Salim ini juga berpesan kepada Willy Salim, silahkan mau viral, silahkan bikin konten apapun itu, tapi tolong dijaga etikanya gitu guys, karena menurut dari warga Palembang ini gitu ya guys, warga Palembang ini tuh nggak mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu ya kalau tidak ada instruksi gitu, karena serakus-rakusnya orang Palembang ini tetap ada adab sopan santunnya gitu loh. Nah gimana guys menurut kamu, lanjut di kolom komentar. Bang bahas Willy Salim yang buat warga Palembang dicap buruk karena rendangnya dicuri saat buat konten. Menariknya saat Willy Salim membuat konten masak besar, yaitu 200 kg rendang di Palembang, dalam waktu 10 menit saat ditinggalkan oleh Willy Salim, 200 kg rendang hilang tidak tersisa. Dan mohon maaf saya gunakan kata ini, dikatakan rendangnya dicuri oleh warga sekitar. Sejak diuploadnya video Willy Salim di akunnya, banyak netizen yang mencap buruk warga Palembang. Hal ini membuat beberapa influencer asal Palembang ikut berbicara, seperti Pak Helmi Yahya yang menilai bahwa konteksnya tidak bisa hanya disalahkan kepada warganya, karena sebuah acara harus dibuat juga konsep yang baik dan koordinasi dengan pihak keamanan. Juga Dr. Richard ikut berkomentar dan malah ingin membuat acara serupa lebih besar tapi lebih menekankan konsep dan koordinasi dengan pihak berwajib, dan ingin menyebutkan bahwa warga Palembang itu baik-baik semua. Dari sini banyak warga Palembang yang ikut protes juga kepada Willy Salim karena dengan konten yang dibuatnya membuat nama Palembang buruk. Menariknya Willy Salim mengunggah video permintaan maaf dan mengatakan bahwa warga Palembang tidak salah dan dirinya mengaku salah karena kurang persiapan. Kalau menurut kamu bagaimana? Gampang sekali ya, tinggal minta maaf, selesai gitu ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah nanti akan diproses hukum ke depannya Willy Salim? Aku lihat kayaknya nggak akan mungkin ya, karena ya pasti bakal berujung damai. Aku lihat ya, nggak akan mungkin. Ini cuma awal-awal doang guys. Endingnya sih pasti bakal nggak akan pagi gitu, tadi gitu ya. Ini ada Willy Salim menemui Pak Helmi Yahya. Dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Ya menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita
semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi Iya benar sih. itu saja ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita ini guys? Mungkin kalian punya komentar apa tentang Willy Salim? Dan ya mungkin setiap orang ada yang mendukung. Aku lihat ya komentar-komentarnya ada yang mendukung Willy Salim, ada yang mendukung warga Palembang. Menurut aku ya warga Palembang nggak semuanya seperti itu. Itu kan hanya seberapa orang oknum aja gitu ya. Nggak semua kita judge bahwa Palembang adalah A, B, C, D gitu. Itu salah besar karena ya di beberapa kota juga ada yang seperti itu. Itu hanya adalah oknum ya. Dan benar kata Pak Helmi, Willy Salim itu ya salahnya ya itu dia memberi kesempatan orang untuk mengambil gitu loh guys ya. Ibarat kata ya tadi kayak maling gitu loh guys ya, mengambil terus ya intinya mah Willy Salim itu ya salah sih menurut aku ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.